Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Terima kasih nih Bu atas waktu dan kesempatannya kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk melakukan coaching yang mana kita bertiga dalam praktek ini saling bertukar ya. Yang pertama saya selaku praktek pertama sebagai coach. Ibu. Saya sebagai coach atas nama Ibu Resa. Dan saya Dimas Sarena Sinaga berperan sebagai peserta. Ya, terima kasih untuk kita semua. Kita akan mulai praktek coaching kita Ibu Resa dengan Bapak Riki ya. Ya. Selamat siang Bu Resa. Selamat siang Pak Riki. Bagaimana kabarnya? Kabarnya sangat baik. Bersyukur hari ini kita bisa bertemu. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Kita akan melaksanakan coaching kurang lebih 20-30 menit nih. Ngomong-ngomong, apa yang pengen Ibu Resa omongin? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya sedikit terbeban dengan anak-anak saya di sekolah, khususnya salah satu kelas yang saya asuh, kelas 10 IPA 2. Kebetulan jam mengajar mereka itu jam terakhir. Nah di sekolah kami itu jam terakhir itu jam 12.45 sampai 14.15 antara siang dan sore. Jadi memang pada waktu itu anak-anak sudah tidak nyaman, kemudian sudah tidak fokus lagi ketika guru masuk untuk pembelajaran jam terakhir. Jadi mungkin itu yang menjadi beban untuk saya juga sebagai guru dalam mengajar pada jam terakhir Pak, seperti itu. Oke. Ibu Resa ngomongin siswanya ya. Iya. Siswanya ini dalam pembelajaran terakhir itu tidak fokus, tidak konsen, kita tidak nyaman juga ketika dalam pembelajaran Ibu. Iya. Apalagi mungkin di jam terakhir itu Jam anak-anak terakhir sudah lapar ya. berharap untuk pulang, Iya, berharap untuk sudah pulang. Betul, lapar betul. juga, semua ada. Ibu Resa pengen dapat apa dari percakapan kita ini? Yang saya harapkan dari percakapan kita ini, mungkin saya bisa dapatkan jalan keluar atau solusi untuk saya bisa mengatasi atau membantu anak-anak saya supaya mereka pada jam terakhir itu tidak menjadi nyaman dan bisa belajar dengan lebih fokus begitu Pak. Itu yang saya harapkan bisa saya dapatkan dari sesi coaching ini. Ada solusi begitu. Berarti dari apa yang Ibu Resa inginkan hari ini, anak-anaknya itu pengen belajar nyaman dan fokus ya. Iya. Apa yang bisa dilakukan agar peserta didik Ibu itu bisa fokus dan nyaman? Kalau untuk bisa membuat anak-anak itu nyaman dan fokus itu, kalau menurut saya mungkin ada strategi yang harus saya buat di situ. Ada beberapa hal yang mungkin saya lakukan. Karena selama ini proses yang saya lakukan itu mengajar seperti biasa. Ada pakai fokus, ada buku paket yang saya berikan. Tetapi yang ingin saya kembangkan atau tambahkan di sini supaya suasananya lebih menarik. Yang pertama dari sisi materi, saya akan mendesain materinya secara kontekstual, artinya dia lebih familiar dengan anak-anak. Contohnya seperti materi biografi, kebetulan minggu ke depan ini saya akan memegang tentang itu. Jadi mungkin saya desain materinya dengan permainan. Jadi brainstormingnya dalam bentuk permainan, ada gambar, kemudian anak-anak nanti dikasih kesempatan untuk mereka menebak dalam bentuk permainan inisial huruf dari tokoh biografi yang mereka akan pelajari hari itu. Contoh itu dari sisi materi. Kemudian kalau untuk dari pembagian tugas atau KPD yang saya akan bagikan, mungkin saya akan coba buat identifikasi awal supaya saya bisa tahu kira-kira kesiapan mereka untuk belajar itu seperti apa. Dari situ saya akan buat pembagian kelompoknya sesuai minat. Misalnya yang minat di seni saya akan gabungkan, yang minat di olahraga saya gabungkan, tapi sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Contohnya
ke depan juga saya akan mengajarkan materi tentang lagu song. Jadi rencana saya akan coba undang guru tamu, satu Iya. guru tamu. Dalam hal ini mungkin dia akan membawakan satu lagu daerah terus di daerah kami di situ supaya anak-anak juga, jadi itu kontekstual, anak-anak bisa belajar dari lagu daerah tersebut. Sekaligus saya akan combine dengan lagu yang lagi tren sesuai dengan anak-anak punya minat seperti itu. Kemudian ada juga yang saya lakukan, yaitu ice breaking itu saya selalu siapkan. Jadi kalau di saat kelasnya sudah tidak fokus lagi, mungkin saya jeda sebentar untuk kami lakukan ice breaking. Kemudian ice breakingnya saya akan siapkan variasi. Jadi memang sebelum itu juga saya buat, tetapi mungkin karena selalu lagu yang itu mungkin anak-anak juga agak sedikit jenuh. Jadi rencananya saya akan variasi dengan lagu-lagu yang lain, gerakan yang lain supaya lebih menarik begitu Pak. Kemudian itu untuk yang ice breaking ya. Kalau untuk mendapatkan mereka punya fokus, mungkin yang akan saya coba teknik stop yang kita sudah belajar dari modul sebelumnya. Jadi saya akan coba lakukan itu pada saat sebelum pelajaran dimulai. Jadi saya akan ajak mereka tenang sejenak, kemudian dengan sebuah instrumen musik saya akan pandu mereka untuk mereka bisa fokus kembali melalui teknik stop. Mungkin itu yang akan saya coba. Ya, ini seru sekali nih Ibu sampai menceritakannya detail sekali nih terkait peserta didik Ibu ketika dalam pembelajaran terakhir yang tidak nyaman. Sangat luar biasa Ibu. Tadi saya juga mendengarkan Ibu sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik ya kepada peserta didiknya. Salah satunya adalah mendesain materi dengan bentuk permainan, terus menyiapkan kesiapan belajar peserta didik sesuai dengan minatnya. Dan ada lagi satu tadi yang lebih tidak kalah serunya, mendatangkan guru tamu. Luar biasa, keren. Topik yang song. Nah begini Bu, kalau dilihat nih peserta didik Ibu ini, kalau 10 itu semua aktivitas fokusnya dilakukan gitu semua. Kira-kira anak Ibu sekarang berada di angka berapa strepnya gitu? Oke, kalau untuk skalanya misalnya 1 sampai 10, maka kalau saya lihat sekarang ini mungkin mereka masih berada di skala 6, ya 5 sampai 6. Karena itu sudah menyangkut yang terakhir dan untuk dapatkan fokusnya memang agak susah. Jadi untuk sementara mungkin mereka berada pada skala seperti itu. Ibu Resa tadi sekarang melihat dan mengamati peserta didiknya itu berada di skala 6 ya. Iya. Nah, kalau Ibu Resa secara pribadi, kalau setelah melakukan course ini pengen di angka berapa gitu? Kalau setelah proses coaching ini mungkin harapan saya sebenarnya mereka berada pada level 8 ke 9 ya. 8 dan 9 ya? Iya, Luar biasa sekali nih 8 dan 9. Susah pun memang tidak bisa, tapi 8, 9 itu harapan saya Pak. Kalau 8 dan 9 ini luar biasa sekali ya. Memang akan diberikan usaha dan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi nih. Apa yang bisa menurut Ibu Resa lakukan untuk bisa ke angka 8 dan 9 itu? Kalau untuk ke angka 8 dan 9 itu mungkin beberapa strategi yang tadi saya sudah sebutkan itu dari sisi materi itu sudah saya coba desain kontekstualnya, kemudian ya dibuat juga dalam bentuk video Ya. PowerPoint kemudian ditayangkan. Kemudian untuk suasana nyamannya juga Pak, karena itu jam terakhir jadi memang anak-anak tidak bisa fokus juga mungkin karena lapar atau karena suasana kelasnya yang panas. Salah satu cara yang saya mau buat adalah saya mau belajar di outdoor. Jadi artinya kebetulan di sekolah kami itu ada beberapa pohon yang cukup rindang untuk bisa nyaman untuk anak-anak belajar. Itu yang belum saya coba dan rencananya saya coba terapkan juga di kelas ini karena kebetulan yang terakhir. Jadi biar sesekali kami belajar outdoor. Kemudian untuk
ya mendapatkan fokus mereka. Salah satu misalnya karena lapar itu sebelum masuk jam terakhir itu ada jam istirahatnya jam 12, itu mereka bisa gunakan bawa bekal untuk makan atau bisa ke kantin untuk mengisi ya snack supaya pas jam terakhir itu mereka bisa fokus untuk belajar gitu. Luar biasa sekali ya Ibu. Ibu sudah mulai bisa mengeluarkan gambaran-gambaran apa yang pengen Ibu lakukan nih. Tadi salah satunya Ibu pengen menyajikan materi, membuat suasana yang nyaman, terus pengen belajar outdoor biar anak-anak itu rasa ngantuknya itu lebih tidak terlalu bisa dihilangkan dan dia kembali fokus ya. Kapan kira-kira itu bisa dilakukan? Kebetulan dua materi yang tadi saya sebutkan contoh itu minggu depan saya akan coba untuk geografinya, kemudian minggu berikutnya saya akan coba untuk yang soal sini lalu. Jadi minggu depan saya akan lakukan itu. Siap. Ada nggak orang lain yang bisa membantu Ibu dalam ketika Ibu dalam beraktivitas seperti itu? Kebetulan di sekolah kami ada 3 orang guru bahasa Inggris, jadi ada 2 ya. rekan lagi yang mungkin saya akan kolaborasi dengan mereka sebagai pengingat untuk saya juga, sekaligus mungkin mengambil bagian juga dalam proses yang akan saya lakukan. Siap. Kalau dari pandangan Ibu nih, kan anak-anak tadi sudah Ibu gali potensinya juga, sudah Ibu lihat hal-hal yang ingin Ibu kembangkan juga. Ibu tuh apalagi yang pengen diwujudkan biar itu lebih maksimal begitu. Maksudnya dari strategi-strategi yang Ibu sudah sampaikan, Ibu pengen melakukan ini biar Ibu lebih mewujudkan itu, Ibu pengen apa gitu. Ibu pengen buat apa gitu, apa yang pengen Ibu lakukan untuk bisa mendapatkan fokus itu betul-betul maksimal gitu. Jadi mungkin yang akan saya lakukan setelah semua strategi yang saya sudah rencanakan itu saya akan rancang semuanya dengan baik, mendesain semuanya dengan baik sehingga prosesnya bisa berjalan. Artinya tidak ada kendala pada saat saya melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya siapkan. Jadi mungkin yang perlu saya fokuskan di sini mempersiapkan semuanya dengan baik, dari sisi materi dan juga kelasnya semua saya siapkan dengan baik. Mungkin itu yang harus saya lakukan. Terima kasih nih. Kalau dilihat waktu kita sudah mulai di ujung waktu nih. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Yang dapat saya simpulkan dari sisi coaching ini, saya bersyukur lewat sisi ini ternyata saya bisa dapatkan solusi yang solusi itu sendiri ada pada diri saya, tetapi mungkin selama ini tanpa coaching saya tidak berpikir akan ada seperti itu, tapi dengan pertanyaan dari Pak bisa mengarahkan saya untuk mendapat ide-ide atau mengembangkan diri dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah saya siapkan itu untuk saya lakukan di dalam proses pembelajaran saya di kelas. Terima kasih Ibu Resa sudah meluangkan waktunya untuk bisa kita posting. Doa saya dan harapan saya juga semoga sukses apa yang sudah Ibu Resa sampaikan tadi, apa yang pengen Ibu Resa terapkan. Kita ketemu lagi minggu depan dan saya pengen melihat nih kabar apa yang akan Ibu Resa berikan lagi atau cerita apa lagi yang Ibu Resa berikan lagi kepada saya terkait coaching yang sudah dilakukan. Begitu ya Bu Resa. Terima kasih Bu Resa. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih buat kami dan Ibu Resa yang sudah melakukan coaching. Dalam hal ini Ibu Resa kendalanya adalah tentang sedang mengajar di jam terakhir dalam siswa tidak fokus. Dan hasil pengamatan saya dari observasi tentang coaching. ini yang saya lihat sudah
bagus dan luar biasa. Lalu misalnya sudah dapat dan ibunya saya bisa menggali potensi diri. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ibu juga membuat Ibu Reza bisa menggali potensi untuk bisa keluar dari kendala yang Ibu Reza sedang hadapi. Dan strategi-strategi juga muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ibu. Nah, yang menjadi saran atau mungkin bisa pembelajaran kita dari juga bisa memberikan pertanyaan yang lebih banyak dan saya tadi bisa memberikan banyak strategi untuk bisa memunculkan banyak pertanyaan dan nanti bisa memunculkan banyak solusi juga bisa itu yang bisa saya sampaikan dari hasil pendapat saya. Selamat siang Ibu Numa, selamat siang Pak Riki. Selamat siang, Bu Reza. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan pada sesi coaching kali ini saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Numa. Oke, saya Duma Sari Nasinaga di sini berperan sebagai coach. Saya Ricky Antoni berperan sebagai observer. Ya, Terima kasih. jadi bagaimana kabar hari ini Ibu Numa? Luar biasa, Ibu Reza sehat. Ya, luar biasa ya. Saya berharap kita semua selalu baik ya. Kemudian dari pertemuan kita kali ini apa yang Ibu ingin sampaikan? Ada sesuatu yang ingin Ibu ceritakan? Iya, Ibu Reza, saya mau menyampaikan apa yang sedang saya alami saat ini di sekolah dan pekerjaan saya. Iya. Khusus dengan tugas-tugas yang sedang kita kerjakan di pendidikan guru penggerak. Kebetulan saya punya rencana untuk membuat komunitas praktisi di sekolah. Iya. Untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Baru-baru saya sudah cerita dengan beberapa sekolah dan mereka setuju untuk ikut itu. Yang menjadi kendala adalah untuk meminta persetujuan dari kepala sekolah. Kebetulan kami punya kepala sekolah yang baru dari Januari sekolah baru. Dari Januari baru penempatan kebetulan PLT di sekolah dan beliau mungkin karena kesibukan jarang ada di tempat. Jadi saya minta baru-baru untuk melibatkan teman-teman guru untuk membuat komunitas praktisi. Ketika saya minta waktu kepada wakil kepala sekolah, beliau tidak berani untuk mengambil keputusan itu. Jadi saya juga bingung mau lanjut atau mau bagaimana. Iya, jadi kalau begitu di sini Ibu punya masalah itu dalam rencana untuk membentuk komunitas praktisi, sedikit kendala dari pimpinan karena belum ada mungkin komunikasi dengan pimpinan yang baru. Dan tapi kalau dengan teman-teman guru dan juga wakase kurikulum Ibu sudah mencoba untuk membangun komunikasi dengan mereka, tinggal pimpinannya, jadi masalahnya dengan pimpinan. Baik Ibu, kemudian dari sisi coaching kita kali ini apa yang Ibu dapatkan? Ya, dari coaching ini melalui percakapan kita saya berharap dengan apa yang saya alami saya bisa menemukan cara atau solusi supaya komunitas praktis tersebut dapat dibentuk gitu dan dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan yang kami harapkan bersama-sama di sekolah. Ya, baik Ibu, jadi harapan Ibu lewat sisi coaching ini ada solusi untuk komunitas bisa terbentuk di sekolah Ibu. Baik Ibu, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan atau menjadi kendala sampai untuk berkoordinasi dengan pimpinan itu belum terlaksana sampai dengan saat ini? Mungkin seperti itu. Yang menjadi kendala yang pertama itu
mungkin beliau banyak kesibukan di kota sehingga jarang datang di sekolah, dan ketika datang di sekolah pasti kegiatannya Sibuk dengan sibuk. urusan Beliau beliau. ada di sekolah pada saat ujian UKK, kemudian pada saat ujian-ujian begitu. Jadi untuk membicarakan hal yang menjadi program saya itu kurang pas sepertinya itu, karena ada tamu juga di sekolah. Iya. Terus ibu secara pribadi kan tadi dari percakapan awal menurut ibu punya cerita, ibu sudah mencoba lewat wakasek kurikulum, rekan-rekan guru, tapi ibu pribadi sendiri untuk melakukan pendekatan dengan kepala sekolah sudah atau belum? Kalau untuk langsung secara pribadi belum. Belum. Iya, karena kalau misalnya untuk melalui WA saya segan gitu, karena harus menurut saya ini harus saya jelaskan gitu tujuan dari komunitas itu apa, gunanya di sekolah itu apa gitu. Jadi untuk langsung ke beliau secara pribadi belum. Terus ada rencana tidak untuk ibu inisiatif untuk secara pribadi coba melakukan pendekatan dengan atau bertemu langsung dengan kepala sekolah untuk bicara dari hati-hati seperti itu? Kalau yang saya pikirkan sih ada ya Bu, tapi itu dia waktunya. Karena kan kalau beliau ada di sekolah langsung pulang kembali ke Kupang gitu. Kecuali beliau tinggal Menetap di sana. di sana mungkin saya bisa mendatangi beliau ke rumah gitu. Tapi itu dia kendalanya. Kendalanya waktu untuk bertemu. Iya. Kalau di sekolah beliau saya lihat jalan ke sana kemarin mungkin karena banyak tugas atau program, sehingga kalau sudah saya lihat beliau sibuk di sekolah jalan ke sana kemarin, saya juga perasaan untuk Mencoba untuk bertemu dengan beliau. Terus kalau seperti itu, kendalanya seperti itu, kira-kira apa rencana ibu untuk bisa mengatasi atau bisa untuk bertemu dengan kepala sekolah? Rencana ibu seperti apa? Kan dengan wakat kurikulum sudah, tetapi tidak ada jalan keluar juga karena tidak berani untuk bertemu dengan pimpinan. Terus dengan rekan sejauh juga sebatas hanya sharing. Jadi kalau rencana ibu sendiri seperti apa untuk mengatasi ini atau untuk bertemu dengan beliau bagaimana? Kalau yang saya pikirkan sih, saya berharap beliau ada 1-2 hari di sekolah gitu. Jadi ketika beliau ada 1-2 hari di sekolah, mungkin saya lihat waktu beliau yang bisa saya masuk untuk menyampaikan ini dan menyampaikan apa yang sudah saya sharingkan dengan Wakasek. Berarti di sini ibu tinggal mencari waktu di saat kepala sekolah ada di tempat dan tidak ada kesibukan, mungkin itu waktu yang tepat atau ibu bisa untuk bisa bertemu sesuai dengan apa yang ibu sudah sampaikan tadi, untuk bertemu dengan beliau untuk membicarakan hal ini. Baik ibu, kemudian yang berikutnya yang dari apa yang ibu sudah rencanakan untuk bertemu dengan mencari waktu untuk bertemu dengan beliau, kira-kira kapan ibu akan melakukan hal itu? Nah ini dia Ibu, seharusnya komunitas praktisi ini sudah harus paling tidak sudah harus terbentuk sesuai dengan yang saya rencanakan, itu di akhir ini Februari itu sudah ada. Berarti prosesnya itu di minggu ketiga atau minggu kedua, minggu ketiga Maret harusnya sudah ada, tapi karena kendala itu tadi belum, dan sampai sekarang saya tunggu kepala sekolah ada, belum ada sama sekali. Berarti sampai dengan hari ini belum ada waktu untuk bertemu dengan, selain untuk bertemu langsung dengan beliau, mungkin ada cara-cara lain yang ibu bisa lakukan untuk bisa membangun komunikasi dengan beliau? Satu-satunya cara adalah lewat telepon, tapi saya membutuhkan keberanian untuk bisa berkomunikasi dengan beliau lewat telepon. Apa yang menyebabkan ibu sampai merasa segan atau takut untuk berbicara dengan kepala sekolah? Adakah sesuatu yang mungkin menyebabkan ibu sendiri tidak berani ataupun teman-teman guru tidak berani, mungkin seperti itu? Ya karena
kepala sekolah kan masih baru, jadi saya belum kenal gitu, belum kenal. Dan beliau juga kalau misalnya dari awal beliau datang bilang, kalau Bapak Ibu dong ada perlu silahkan telepon saya, bebas saya angkat gitu. Belum ada seperti itu. Jadi mungkin saya harus seperti tadi mengumpulkan keberanian karena segan tadi, karena belum mengenal beliau secara dekat seperti kepala sekolah yang lama. Kalau kepala sekolah saya yang lama kan welcome, seperti bisa kita buat beliau seperti orang tua seperti itu. Ya, tadi ibu katakan bahwa beliau menyampaikan bahwa kalau ada keperluan dengan beliau bisa hubungi. Artinya kalau dari apa yang ibu sampaikan, kalau saya lihat dari apa yang ibu sampaikan, kepala sekolah ini juga orangnya welcome sebenarnya. Hanya mungkin ibu yang merasa tidak nyaman dan ibu belum mencoba. Kira-kira dari jawaban pimpinan seperti itu, apa yang akan ibu lakukan? Kan dia sudah kasih waktu juga untuk kapan bisa menghubungi dia, tidak masalah. Ya, mau tidak mau demi kelancaran semua proses tugas ini, dan saya harus memang, kalau memang beliau tidak ada di sekolah, ya saya harus lakukan itu. Saya harus menelpon beliau, menyampaikan apa rencana yang saya buat dan bagaimana prosesnya, dan butuh kehadiran beliau dan persetujuan beliau. Ya, berarti dari apa yang kita bicarakan sudah ada 2 cara yang ibu bisa pakai di sini, ya bertemu langsung face to face, juga bisa lihat komunikasi, dan itu juga kepala sekolah tidak membatasi, artinya bisa lewat telepon juga boleh. Tapi 2 cara ini ibu bisa lakukan. Apa masih ada lagi cara-cara lain yang mungkin ibu mau pakai lagi untuk Sejauh ini hanya itu yang bisa. 2 itu yang ibu akan coba lakukan. Oke, saya berharap ibu dari apa yang sedang menjadi rencana ibu itu bisa mendapatkan waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan beliau, ataupun lewat komunikasi telepon bisa ada solusi untuk segera komunitas ini terbentuk ibu. Kemudian dari apa yang ibu sudah rencanakan, kira-kira siapa yang nanti ibu ajak sebagai teman untuk mungkin bersama-sama bertemu dengan beliau, ataupun menjadi pengingat untuk ibu waktu kapan yang pas untuk bisa bertemu beliau? Oh iya, kalau caranya nanti saya face to face, saya akan mengajak Waka Kurikulum, karena Waka Kurikulum sudah tahu tentang rencana ini. Iya. Oke. Jadi libatkan Waka Kurikulum. Oke. Ada lagi teman yang lain? Mungkin itu kalau untuk bertemu dengan beliau. Kalau untuk prosesnya nanti pasti melibatkan seluruh rekan-rekan. Baik. Dari apa yang direncanakan 2 cara itu, kira-kira itu bisa, menurut ibu bisa berhasil tidak mencapai apa yang ibu harapkan? Yang saya pikirkan kalau itu terjadi, yang paling bisa saya mencapai itu tujuan bisa bertemu beliau gitu. Kalau nanti lewat telepon ini kan kadang beda intonasi, beda pemahaman. Jadi alternatif kedua, yang pertama itu bertemu langsung. Iya. Baik ibu. Mungkin dari apa yang kita bicarakan dan mengingat waktu juga sudah kurang lebih 20 menit, jadi saya berencana setelah selesai dari sesi coaching ini dan ibu melakukan pendekatan dengan pimpinan sekolah, mungkin ada di lain waktu kita bisa bertemu. Saya kepengen dengar cerita lanjutan dari apa yang ibu sudah rencanakan hari ini. Baik, kemudian yang terakhir, dari apa yang sudah kita bicarakan, kira-kira apa yang ibu sampaikan sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan hari ini? Ya. Dari percakapan kita ini saya bisa ambil kesimpulan melalui pertanyaan-pertanyaan ibu tadi, membuat saya untuk semakin berani untuk mengambil langkah yang selama ini antara maju dan ragu-ragu tidak gitu. Tapi dengan percakapan ini saya bisa
ambil satu tekad, kalau memang beliau tidak ada berarti saya harus telepon. Karena selama ini mau telepon beliau, padahal udah lewat ini dari seharusnya yang jadwal schedule 2 minggu. Karena itu tadi sedang dengan kesibukan beliau, tapi dengan ini saya menjadi ya harus, karena kalau tidak sekarang ada keyakinan diri untuk mencoba Iya. melakukan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatan kita bisa bercerita tentang persoalan yang Ibu alami, dan harapan saya dari apa yang kita bicarakan hari ini mungkin menjadi motivasi atau ya semangat untuk Ibu untuk harus mencoba ya, untuk bicara dengan kepala sekolah sebagai solusi untuk komunitas praktisi di sekolah itu bisa terbentuk. Mungkin demikian. Terima kasih banyak Ibu Duma, selamat siang. Terima kasih juga Bu Resa, selamat siang. Baik, terima kasih nih, tepuk tangan dulu untuk keduanya. Tepuk tangan dulu. Oh, luar biasa sekali ya, dan sangat seru sekali ya alur percakapannya, yang mana tadi permasalahannya Ibu Duma selaku coach menyampaikan ceritanya bahwasan Ibu Duma ini mau membuat komunitas praktisi di sekolahnya, tapi ada beberapa kendala terkait pimpinannya itu sibuk dan tidak ada berada di tempat. Tapi kalau juga ada di tempat, beliau juga mondar-mandir untuk melihat program apa yang di sekolah. Terkait dengan percakapan coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta, dan coach sendiri sudah menggali kompetensi dari Ibu Duma selaku coach, yang mana tadi kelihatan hampir buntu tapi sudah mulai dapat 2 solusi, yaitu yang pertama memberanikan diri untuk bisa hubungin kepala sekolah atau bertemu langsung. Nah, itu dari percakapan itu dapat menemukan solusi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Resa betul menggali potensinya Ibu Duma. Dan yang terakhir dari saya, Ibu Resa juga sebagai coach udah maksimal ya untuk bisa memberikan alternatif sehingga Ibu Duma sendiri bisa mengembangkan dirinya untuk bisa bagaimana menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan bisa mencari solusi terkait permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, terima kasih untuk berduanya karena saya lihat percakapannya luar biasa sekali, dan Ibu Resa sebagai coach juga memotivasi Ibu Duma dan selalu memberikan aura-aura yang positif begitu terkait kendala yang dihadapi terkait komunitas praktisi. Itu aja mungkin observer dari saya. Semuanya sangat luar biasa dan percakapannya mantap sekali. Terima kasih. Selamat siang untuk Ibu berdua. Oke, selamat siang teman berdua, Pak Riki dengan Ibu Resa. Selamat siang Ibu Duma. Apa kabar hari ini? Kabarnya baik. Luar Oke. biasa, tetap semangat. Terima kasih buat kehadiran Pak Riki dengan Ibu Resa pada proses coaching kita sesi 3 ini. Pada sesi 3 ini saya sebagai coach atas nama Duma Sarina Sinaga. Saya sebagai coach atas nama Riki Antoni. Saya sebagai observer atas nama Resa Maulidi Mestuni. Oke, baik, terima kasih. Oke, Pak Riki, selamat siang. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, gimana puasanya Pak Riki? Kabarnya baik, puasanya alhamdulillah lancar Bu. Oke, terima kasih buat waktunya Pak Riki. Untuk 20-30 menit ke depan kita akan melakukan percakapan. Siap Bu. Ya. Apa yang sedang Pak Riki alami sekarang? Yang saya alami sekarang ya di sekolah ya. Ya. Atau pribadi juga bisa. Terima kasih. Dari Pak Riki. Yang saya alami di sekolah, siswa saya dalam setiap hari Sabtu itu ada namanya doa usbu, yang mana pada kegiatan doa usbu ini peserta didiknya banyak yang bolos, terutama peserta didik laki-laki. Dalam aktivitas doa usbu ini biasanya saya kan yang bagian mengumpulkan mereka di dalam kelas. Setelah itu kan cek kehadiran peserta didik. Ternyata
kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 banyak yang bolos. Padahal dari pagi dia datang, dia aktivitas, ikut kegiatan, main bola atau kegiatan tanam atau kegiatan apa, anak-anak ikut, tapi pas doa kabur semuanya. Sebagian anak-anak laki-laki aja. Begitu itu. Oke, baik. Terkait dengan kegiatan di sekolah dalam hal doa usbu ya Pak, Iya, bagi siswa laki-laki yang bolos. Iya. Oke, dari percakapan kita hari ini tentang terkait apa yang Pak alami, apa yang Pak Rik harapkan? Kalau yang saya harapkan seluruh peserta didik itu kalau bisa doa usbu. Karena jujur secara saya pribadi berdoa itu adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya, begitu. Untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku kita, begitu, untuk kita bisa memilah ini baik itu tidak, gitu. Itu harapan saya yang pertama. Yang kedua, harapan saya ini seluruh peserta didik ini anak-anak kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 ini yang sudah beberapa bolos ini pengen saya mendekatkan diri kepada anak-anak itu. Kok pada bolos begitu, ketika doa usbu masalahnya di mana begitu, atau hal apa yang membuat anak-anak itu bolos begitu. Itu yang pengen saya harapkan biar anak-anak saya itu bisa ikut ibadah doa usbu di hari Sabtu. Artinya Pak Riki berharap semua peserta didik mengikuti doa usbu, Iya. supaya Khususnya anak-anak anak siswa laki-laki ya. iya, supaya mereka bisa memiliki karakter, dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar. Iya, Itu betul. Pak Riki. Kemudian mereka dapat mendekatkan diri pada Tuhan. Iya. Itu yang Pak Riki harapkan. Nah, situasi yang sedang Pak Riki alami, Pak Riki harapkan kan tadi anak-anak bisa ikut doa usbu, terus laki-laki. Yang Pak Riki, situasi yang Pak Riki alami sekarang bagaimana di sekolah? Ya, situasinya sekarang itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya ceritakan, bahwasannya sebagian dari kelas 7, kelas 8, terutama kelas besar bolos ketika sudah masuk agenda terakhir, yaitu doa usbu. Sampai juga ibu kepala sekolah tahu terkait anak-anak yang bolos ini, karena kan itu kalau bisa tidak terjadi, apalagi doa usbu itu setiap di akhir bulan itu kita ada di gereja gitu. Nanti memang ada satu kali itu di gereja yang mana semuanya itu wajib hadir, apalagi saat mendekati ujian begini kelas 9-nya pada bolos begitu. Biasanya sebelum kita masuk persiapan ujian biasanya ada doa anak-anak dengan rekan-rekan guru ibadah di gereja. Artinya situasinya sekarang anak-anak Pak Don sering bolos begitu ya. Nah, dari situasi yang Pak Riki alami, apa yang ingin Pak Riki lakukan di sekolah supaya mereka dapat mengikuti kegiatan usbu? Terus untuk laki-laki yang tadi, karena laki-laki ini yang bolos, apa yang ingin Pak Riki lakukan? Kalau yang saya lakukan, yang pertama memanggil peserta didik ini yang bolos. Saya datangkan dulu, habis itu ngajak ngobrol lah gitu. Sambil kita cari akar dari permasalahan bolos ini, kenapa kok suka bolos setiap hari Sabtu gitu, kenapa. Nanti dari saya pengennya seperti itu, menanyakan kepada anak-anak kok kenapa bolos. Ini udah bolos yang kedua kali, sudah ada yang bolos sampai 3 kali juga gitu, luar biasa ini anak-anak ini. Dan saya di sekolah itu kan nggak suka main kekerasan juga, lebih senang kayak berteman gitu, sambil kita ngobrol, sambil anak-anak ini juga mau makan, mau minum, silahkan nanti Pak yang bayar, yang penting kita ngobrol cerita gitu kenapa bolos. Habis itu setelah kita ngobrol itu nanti kita semacam buat kesepakatan begitu ya. Nanti di situ juga saya bermain mindset sama mereka, sama bertukar pikiran lah sama anak-anak ini. Kalau
kalau bolos itu manfaatnya apa sih, malahan lebih buat diri kamu sendiri lah begitu. Terus yang kedua, ketika kamu doa subuh malahan nilai rohani yang kamu dapat begitu. Jadi seperti itu Ibu. Terkait anak yang bolos, saya pengen berharap setelah saya identifikasi, setelah itu membuat kesepakatan, anak-anak ini bisa bergabung dengan rekan-rekannya untuk bisa doa subuh begitu. Oke, terima kasih Pak Riki. Pak Riki mau memanggil anak-anak yang bolos itu, kemudian ngobrol dengan mereka, Iya. kemudian bertukar pikiran dengan mereka. Apakah dari yang Pak Riki sampaikan ini Pak sudah lakukan atau masih dalam rencana Pak Riki untuk melakukan? Yang baru saya lakukan itu baru hanya identifikasi, mencari akar dari permasalahan itu. Ngobrol aja baru, tapi belum sampai ke tahap yang kedua dan tahap ketiga. Hanya ngobrol untuk menggali akar dari permasalahan, kenapa kok suka bolos di akhir pembelajaran gitu sih Bu. Terima kasih Pak Riki. Tadi Pak Riki identifikasi. Kalau boleh tahu Pak Riki identifikasinya dengan cara apa? Apakah identifikasi secara lisan atau sudah memang memanggil anak-anak yang sudah pernah bolos, atau bagaimana Pak Riki mengidentifikasi akar masalah seperti yang Pak Riki sampaikan tadi, identifikasi akar masalah kenapa anak-anak bolos gitu. Apa yang Pak Riki lakukan dalam hal ini? Yang saya lakukan pastinya saya panggil mereka semua ya. Habis itu kita ngobrol gitu, ngobrol nyantai lah gitu. Setelah mereka ngobrol itu, setiap anak itu memiliki kesempatan berbicara. Hampir semuanya satu jawab satu, yang dua jawab tiga, sama semua akhirnya jawabnya terakhir gitu. Saya bolos karena habis olahraga atau habis aktivitas saya badan bau katanya. Jadi kalau saya masuk saya malu misalnya gitu. Terus yang lain ada lapar, habis itu merembet jawab satu jawab dua sampai terakhir. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya yang pertama mungkin doa subuh itu pada saat siang ya, jam makan, dan yang kedua badannya bau setelah aktivitas karena mungkin nggak bawa baju ganti kali ya, karena berkeringat habis itu langsung masuk ke ruangan gitu sih Bu. Saya mengidentifikasi lisan, tapi menulis secara individu, percakapan yang memang anak itu sampaikan masing-masing setiap individu gitu. Artinya Pak Riki sudah memanggil anak-anak yang bolos itu secara keseluruhan gitu. Iya. Dan Pak Riki sudah berbicara dengan anak-anak, Sudah. alasan mereka tidak mengikuti doa subuh. Artinya secara umum Pak Riki sudah tahu lah alasan anak-anak kenapa tidak mengikuti doa subuh. Nah, ada nggak rencana yang lain yang menurut Pak Riki yang bisa Pak Riki lakukan untuk sesuai dengan Pak Riki harapkan supaya anak-anak mengikuti doa subuh tadi? Harapan Pak Riki tadi begitu toh, anak-anak bisa mengikuti doa subuh sehingga mereka dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, memiliki karakter yang baik. Tadi Pak Riki untuk anak-anak yang bolos sudah panggil secara umum dan sudah tahu alasan secara umum. Ada tidak rencana lain yang Pak Riki lakukan untuk mereka bisa seperti yang Pak Riki harapkan? Rencana saya itu yang berikutnya itu kan setelah saya tanyakan itu buat kesepakatan dengan dia ya, membuat kesepakatan dalam artian mengarahkan mereka untuk bisa ikut doa usbu, yang mana kesepakatan ini saya mendampingi setiap individu maunya seperti apa. Habis itu kayak ada hitam di atas putih untuk kesepakatannya, kayak macam ada isi surat pernyataan begitu. Tapi kalau dia melakukan lagi nanti dengan cara lain atau hal lain lagi yang berbeda, karena kewenangan saya di situ hanya sebagai wali kelas, terutama di kelasnya saya. Sedangkan kalau yang sudah lebih dari 3 kali nanti itu masuk di konseling begitu. Jadi peran saya di sini adalah sebagai wali kelas untuk bisa menyelamatkan anak-anak saya, tapi biasanya dari sekolah tuh sudah sekalian aja semuanya begitu. Biar nanti Pak tahu terkait permasalahan anak-anak. Jadi
terima kasih Pak Reki. Tadi Pak Reki sampaikan buat kesepakatan dengan anak-anak terkait mengikuti doa usbu. Kemudian membuat hitam di atas putih. Kalau hitam di atas putih ini seperti perjanjian begitu. Iya, tapi yang kesepakatan itu belum terlaksana maksimal, tapi masih sudah dipersiapkan, tapi belum dilakukan begitu. Baru secara identifikasi anak-anak saja begitu. Artinya buat kesepakatan ini adalah masih dalam rencana Pak Riki. Iya, ke depannya. Untuk anak-anak. Oke, dari yang Pak Riki sampaikan buat kesepakatan hitam di atas putih, kemudian konseling yang paling prioritas yang menurut Pak Riki yang bisa untuk mengubah pola pikir anak-anak, mengubah gaya anak-anak supaya mereka bisa mengikuti doa usbu dari yang Kak Riki sampaikan ini, yang prioritas ini. Yang saya pengen prioritaskan adalah setelah identifikasi kita buat kesepakatan itu. Nah, itu yang saya harapkan kepada anak-anak saya, biar mereka nanti bisa ikut doa usbu dengan dia punya rekan-rekan, dia punya teman-temannya begitu Bu. Oke, terima kasih Pak Riki. Artinya Pak Riki sudah identifikasi anak-anak punya alasan, kemudian dari alasan-alasan tersebut Pak Riki mau membuat kesepakatan dengan anak-anak begitu Pak Riki. Ya. Apa sih yang menarik dari kesepakatan menurut Pak Riki sehingga Pak Riki memilih untuk membuat kesepakatan dengan anak-anak? Yang menarik dari kesepakatan ini adalah anak-anak itu semacam kayak berusaha, ada usaha ya untuk memperbaiki dirinya, ada usaha untuk dia bisa ikut doa usbu gitu dengan kesepakatan yang sudah kita tulis gitu. Jadi dia semacam kayak ada juang, dia berusaha untuk bisa ikut dengan kesepakatan itu, karena dengan kesepakatan itu kayak ada semacam janji lah buat dia terkait dia bisa ikut doa usbu begitu. Oke, terima kasih Pak Riki. Artinya Pak Riki memikirkan bahwasannya dengan adanya kesepakatan ini mereka lebih terbuka melalui diri sendiri. Artinya mereka berjanji pada diri sendiri. Begitu Pak Riki. Iya. Ya, maka dari situ Pak Riki mengambil prioritas Pak Riki untuk anak-anak bisa mengikuti doa usbu adalah dengan membuat kesepakatan. Setelah Pak Riki tahu dari identifikasi Pak Riki terkait dengan anak-anak yang bolos tadi, Pak Riki membuat kesepakatan dengan mereka terkait dengan rencana Pak Riki. Menurut Pak Riki, berapa lama jangka waktu untuk Pak Riki membuat kesepakatan sehingga situasi yang Pak Riki harapkan tadi, anak-anak bisa mengikuti doa usbu dari kesadaran diri? Berapa lama jangka waktu yang Pak Riki pikirkan terkait dengan rencana Pak Riki membuat kesepakatan? Kalau jangka waktu kalau untuk buat kesepakatan mungkin tidak terlalu lama ya. Hanya di sini yang saya pengenkan itu setelah buat kesepakatan itu ada kontrolnya begitu. Dalam artian kontrol ini adalah sebagai dari apa yang disepakati nanti anak-anak itu bisa tahu gitu. Jadi ini kesepakatan kita loh. Nah, jadi kalau nanti anak-anak tidak sesuai, mungkin tingkat prosesnya akan berbeda lagi. Mungkin bisa masuk di ruang konselor atau langsung dengan pimpinan. Jadi seperti itu. Nah, jadi dari anak-anak sendiri ini bisalah merubah pandangannya. Oh ya, kalau saya bolos lagi dengan kesepakatan begini, resikonya begini. Jadi anak-anak tuh bisa memilih lah, oh ya saya harus ikut usbu walaupun saya bau misalnya begitu. Artinya jangka waktunya dalam 1 minggu atau 2 minggu? Dalam 1 sampai 2 hari bisa. Untuk membuat kesepakatannya 1 sampai 2 hari aja. 2 hari. Oke, kalau yang Pak Riki sampaikan tadi kontrol, boleh tahu Pak Riki kontrolnya yang Pak Riki seperti apa kontrol untuk kesepakatan? Kalau kontrol itu dalam artian mendisiplinkan ya. Kalau dalam mendisiplinkan anak itu biar bisa ikut usbu. Maksudnya kontrol di sini setelah buat kesepakatan itu kalau anak-anak Pak tidak ikut sesuai sudah apa yang kita sepakati, berarti nanti misalnya dia tidak tertib nih, nanti anak-anak itu kita tulis misalnya hari ini dia nggak masuk nih, nanti
nanti kita kasih langsung ke BK yang akan proses sesuai dengan konselingnya BK begitu. Kalau BK juga tidak bisa, nanti baru tingkatan terakhir ke pimpinan begitu. Artinya dari Pak Riki sampaikan kontrol anak-anak itu setiap kegiatan 2 usbu Pak Riki data anak-anak yang tidak begitu. yang masih bolos dari kegiatan usbu. Nanti itu. setelah itu Pak Riki dari yang Pak Riki sampaikan, setelah Pak Riki data, Pak Riki kasih ke guru BK begitu. Artinya kontrol Pak Riki itu ke guru BK begitu. Iya, semacam kayak ada kerjasama dengan guru BK lah begitu. Jadi di sini kita satu sama lain saling mendukung lah untuk adanya kolaborasi. Adanya kolaborasi. Oke, terima kasih Pak Riki, luar biasa dengan apa yang Pak Riki sampaikan dan langkah-langkah yang ingin Pak Riki kerjakan dan rencana yang ingin Pak Riki laksanakan itu sangat luar biasa. Semoga Pak Riki dapat melaksanakannya dengan baik dan apa yang Pak Riki harapkan, situasi-situasi yang Pak Riki harapkan di sekolah dapat terlaksana dengan yang Pak Riki rencanakan tadi. Terima kasih Pak Riki. Dari percakapan kita, apa yang bisa Pak Riki sampaikan atau simpulkan, atau mungkin ada muncul sebuah pemikiran baru, perspektif baru dari percakapan kita ini? Kalau yang saya simpulkan untuk percakapan kita pada hari ini, yang pertama, terima kasih ya. Ini sudah membuat pemikiran saya untuk bisa memaksimalkan untuk anak-anak ini bisa ikut Dohusbu. Yang pertama itu tetap saya akan identifikasi, yang kedua itu saya akan membuat kesepakatan dengan peserta didik, dan yang ketiga itu adalah kontrol. Kontrol itu ketika mereka Dohusbu hari Sabtu, nanti saya akan masuk dan cek, tapi saya tanya dulu sebelum saya tulis apakah dia sakit atau izin. Jadi saya tidak salah nanti dalam mencatat anak-anak ini juga, karena di situ saya butuh kevalidan juga. Ternyata dia sakit tapi bukan bolos. Nanti saya juga tanya dengan ketua kelasnya, dan setelah itu dari peserta didik ini kalau masih bolos dengan sesuai kesepakatan, nanti akan saya alihkan langsung ke guru BK. Nanti guru BK yang akan lebih secara mendalam, secara lebih detail untuk memperbaiki anak ini punya karakter, anak ini punya kemauan untuk Dohusbu. Kalau dari guru BK juga tidak bisa, anak ini masih kepala batu kok, masih istilahnya masih keras kepala ya, nanti baru kita kasih ke kepala sekolah atau orang tuanya, nanti dipanggil, nanti dengan pimpinan langsung aja seperti itu. Karena hal ini berhubungan dengan nilai sikap peserta didik, terutama nilai sikap spiritualnya dalam kegiatan sekolah kita. Begitu Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Riki. Kurang lebih 22 menit kita melakukan percakapan ini. Semoga setelah ini kita bisa mungkin melakukan percakapan lagi, dan Pak Riki sudah memberikan sesuatu cerita yang berbeda, berbagi praktik baik dengan apa yang sudah Pak Riki lakukan. Atau ada lagi mau Pak Riki sampaikan sebelum kita tutup percakapan kita? Cukup Ibu, nanti tinggal coba saya kembangkan apa yang sudah saya dapatkan dari obrolan kita ini atau dari percakapan kita ini. Terima kasih Pak Riki, semoga Pak Riki tetap semangat dan tetap melakukan komitmen Pak Riki untuk bisa membuat anak-anak rajin mengikuti Dohusbu. Terima kasih, selamat siang. Oke, selamat siang Ibu. Baik, terima kasih Pak Riki dan Ibu Duma yang sudah melakukan sesi latihan coaching siang hari ini, dan sangat luar biasa. Di sini saya peran sebagai observer atau pengamat, dan dari keseluruhan coaching yang dilakukan ada beberapa hal yang saya dapati di situ. Yang pertama, percakapan itu sudah berlangsung sesuai dengan alur Tirta. Ada tujuannya jelas, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab atau komitmen dari coach untuk melakukan apa yang sudah direncanakan. Kemudian dari coach yang saya lihat sudah sangat luar biasa, dia mampu untuk menggali
dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga membuat coach menemukan beberapa alternatif atau langkah-langkah yang akan dia buat. Bahkan di situ coach juga sudah secara spesifik mengajukan pertanyaan berbobot yang membuat coach bisa memprioritaskan di antara sekian alternatif yang mana yang harus diprioritaskan, dan itu semua berjalan dengan sangat baik. Dan kalau dari apa yang sudah saya lihat, alur tirtanya sudah bagus, kemudian antara coach dengan coach juga komunikasinya juga luar biasa, sehingga mendapatkan solusi untuk coach bisa menemukan solusi sendiri atas persoalan yang dihadapi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.